apabila seorang rakyatnya menolak titah perintahnya, tidak segan-segan raja itu memvonis mati. Raja itu pun rakus kekuasaan, ingin selamanya berkuasa, tidak mau turun tahta. Assalamualaikum cucu-cucuku. Kakek lagi camping nih. Lagi camping nih. Campingan ya. Cucu-cucuku yang tercinta, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja bukan? Syukurlah kalau semuanya baik-baik. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, seperti yang sedang dialami oleh kakek sekarang ini, lagi sehat-sehat. Cucu-cucuku, kakek akan bercerita, akan menghibur. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan hiburan dari kakek ini ada manfaatnya untuk cucu-cucuku, anak-anakku, untuk generasi-generasi muda, tunas-tunas bangsa di negeri tercinta kita ini, cucu-cucuku. Hey. Tapi jangan lupa, sebelum kakek bercerita, mohon subscribe-nya ya, biar kakek lebih sehat lagi, lebih heboh lagi di dalam berceritanya. Ya, jangan lupa subscribe channel kakek TV Aki Milenial. TV Aki Milenial gitu menihara resetnya. Jadi mohon maaf, topi ini topi siapa nih? Oh, topi Naya, topi cucu dipakai nih. Gak apa-apalah, yang penting nyaman dipakainya. Cerita yang akan kakek sampaikan ini sebetulnya itu ada hubungannya dengan mahkota. Mahkota seorang raja yang sedang berkuasa. Akan tetapi kakek teh tidak bisa membuat mahkotanya, bagaimana ya? Nggak bisa. Mungkin nantilah kapan-kapan kalau mau bikin lagi mahkota yang bercerita tentang ada hubungannya dengan seorang raja, akan minta bantuan kepada kakek Adin ya, yang berada di Ciganda Soli. Karena kakek tidak bisa bikin mahkota, bikin apa namanya teh, ilustrasi mahkota tidak bisa, kurang bagus. Tapi walaupun kurang bagus, ya bagaimana tuh ya? Terpaksa mungkin oleh kakek dikenakan mahkotanya. Mungkin kurang bagus mahkotanya ini. Nanti dulu sebentar. Kakek pakai dulu nih mahkota kebesaran seorang raja. Dari boboko, ayakan, sangko di atasnya. Ini menggambarkan mahkota raja yang sedang berkuasa. Mahkota bersusun 3. Sebentar. Biar nyaman dipakai sama kakek mahkotanya. Tuh, wajah kakek kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kegantengan kakek kelihatan nggak? Ah, diam aja.
Kameramen, kelihatan nggak nih wajah? Bagus. Ah ya. Kalau begitu kakek mulai ya. Kakek ke sini nih. Kameranya dioper ke sana. Biar ganteng kakek. Jangan sambil tertawa tuh ah. Kurang bagus orang kameraman sambil tertawa. Kurang bagus. Kurang seru. Ini lihat tuh ke sini. Ini pas nggak? Lihat dulu. Bagaimana nih? Udah gitu aja. Weh. Kameramen jangan seri atau jangan tertawa. Biasa-biasa aja. Ini lihat. Udah mulai ya. Siap. Cucu-cucuku yang tercinta, pada kesempatan kali ini kakek akan bercerita tentang sejarah kisah nyata yang tercatat di dalam Al-Quran. Kisah nyata yang akan kakek sampaikan di sini adalah kisah nyata Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah turunan ke-10 dari kakek moyangnya yang bernama Nuh alaihissalam. Sebagaimana yang cucu-cucuku ketahui, Nabi Ibrahim itu ayahandanya bernama Azar. Azar ayahandanya bernama Taruh. Taruh ayahandanya bernama Saruj. Saruj ayahandanya bernama Rubin. Rubin ayahandanya bernama Walid. Walid ayahandanya bernama Abir. Abir ayahandanya bernama Solih. Solih ayahandanya bernama Aproksad. Aproksad ayahandanya bernama Sam. Sam ayahandanya bernama Nuh alaihi salam. Aduh, ini mahkotanya raja nih. Ada mau murah. Sebentar, sabar cucu-cucuku. Gatal lagi nih. Ada kutu. Ada kutukan ini rambut kakek. Kita lanjutkan. Ibrahim lahir di Babylon. Ketika itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang sangat bengis dan sadis. Apabila seorang rakyatnya menolak titah perintahnya, tidak segan-segan raja itu memvonis mati. Raja itu pun rakus kekuasaan, ingin selamanya berkuasa, tidak mau turun tahta. Raja itu pun sangat sombong dan takabur. Dengan beraninya dia memproklamirkan dirinya sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah-sembah oleh seluruh rakyatnya. Siapakah dia, cucu-cucuku? Dia adalah Raja Namrud namanya. Pada suatu malam, raja itu bermimpi didatangi seorang pemuda yang merebut mahkota di atas kepalanya.
Kemudian dibantingkanlah mahkota itu sampai pecah belah, sampai porak-poranda. Raja itu terbangun dari tidurnya. Ekspresinya itu sangat kacau galau, penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Maka besok harinya raja itu mengumpulkan para ahli ramal untuk mendiskusikan rahasia tabir mimpi yang dialami ketika dia mimpi. Para ahli ramal menghasilkan kesepakatan bahwa katanya masa yang akan datang paduka raja yang mulia itu akan diganggu oleh seorang pemuda. Pemuda itu pun bisa-bisa menjatuhkan kekuasaannya. Raja itu sangat panik, takut. Ekspresinya penuh dengan kacau balau dan galau. Besok harinya raja itu memerintah kepada tentara-tentaranya, yaitu untuk mengadakan razia yang sangat besar-besaran. Barang siapa yang mempunyai balita yang berjenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Terjadilah pembunuhan balita-balita yang berjenis kelamin laki-laki di seluruh negeri itu. Maka pada waktu yang bersamaan ada seorang ibu yang sedang hamil tua. Dia pun sangat penuh takut, panik bersama suaminya. Siapa suaminya? Cucu-cucuku. Dialah Azar namanya. Maka ibu yang sedang hamil tua itu dimasukkanlah ke dalam gua yang sangat lebar. Tidak lama kemudian lahirlah bayi berjenis kelamin laki-laki. Ayahanda tercintanya memberi nama kepada bayi laki-laki itu dengan nama Ibrahim. Sejak lahir sampai dengan usia balita, bayi yang bernama Ibrahim itu pertumbuhan badannya sangat sehat dan kuat, sehingga sampai seusia itu pertumbuhan badannya sangat cepat. Sejak balita yang bernama Ibrahim itu selalu takut, bukan selalu takut, maaf ya, selalu taat. Dasar kakek ya, selalu taat, patuh kepada nasihat-nasihat kedua orang tuanya. Tidak boleh keluar dari gua, dituruti, ditaati. Karena apa? Takut ada tentara-tentara raja yang akan membunuhnya. Sampai Ibrahim itu berusia remaja, ya 18 tahunan ya kalau di zaman sekarang ini kita. Ibrahim itu selalu taat patuh kepada larangan orang tuanya. Tutur kata bahasanya sangat sopan santun kepada orang tuanya. Juga
ramah tamah kepada orang tuanya, taat patuh kepada orang tuanya, sehingga sampai seusia 18 remaja dia tidak keluar dari gua karena taat kepada orang tuanya. Dia tidak tahu nuansa suasana apa yang berada di luar goa itu. Yang setahu dia sampai seusia remaja hanyalah bongkahan-bongkahan batu yang berada di dalam goa. Ibrahim pun nalurinya seperti manusia biasa, ingin tahu apa nuansa suasana apa yang berada di luar gua itu. Maka pada suatu hari ketika ibundanya tercinta keluar dari goa, yaitu untuk mencari bahan makanan, dikarenakan persediaan bahan makanan hampir habis, keluarlah ibundanya dari goa untuk mencari makanan. Ibrahim pun sembunyi-sembunyi keluar dari goa itu. Betapa takjubnya mata Ibrahim melihat binatang-binatang yang sangat besar sampai yang sangat kecil. Hewan-hewan yang berkaki dua yang berada di air di bawah dan yang bisa berterbangan di udara. Nabi pemuda yang bernama Ibrahim itu daya pikir logikanya sangat cerdas. Dia dalam hatinya bertanya kepada daya pikirnya, mungkinkah ini ada yang menciptakan? Matanya melirik ke kiri ke kanan. Gunung-gunung yang menjulang tinggi dihiasi dengan pepohonan yang berbuah-buahan yang subur. Dia pun melihat ke atas, langit berwarna biru. Dia pun bergejolak di dalam hatinya, bertanya kepada daya pikirnya yang cerdas, mungkinkah ini ada yang menciptakan? Pemuda yang bernama Ibrahim itu melihat air yang mengalir di sungai. Dia perhatikan. Dia susul ujung sungai itu. Ketemulah dengan lautan samudera yang sangat luas, dihiasi dengan gelombang-gelombang ombak yang sangat besar dan sangat indah. Ibrahim pun daya pikirnya sangat cerdas dan pintar. Bertanya di dalam hatinya sendiri, mungkinkah ini ada yang menciptakan? Pemuda yang bernama Ibrahim itu melihat ke arah timur. Terbitlah matahari. Seharian Ibrahim itu memperhatikan jalannya matahari. Di dalam hatinya dia ingin mempertuhankan matahari. Di dalam hatinya dia berkata, mungkinkah ini yang telah menciptakan yang telah ada? Akan tetapi menjelang malam matahari itu terbenam. Ibrahim membatalkan niatnya untuk menjadikan matahari ini sebagai pencipta yang telah ada. Ini bukan yang telah menciptakan yang telah ada, kata Ibrahim. Aku tidak suka dengan benda yang bisa terbenam.
hari berganti malam, muncullah bulan di atas, yaitu menerangi kegelapannya malam. Ibrahim pun memperhatikan jalannya bulan. Di dalam hatinya dia ingin mempertuhankan bulan. Mungkinkah ini, kata Ibrahim, yang telah menciptakan yang apa-apa yang telah ada? Akan tetapi menjelang pagi hari, bulan juga terbenam. Ibrahim menggagalkan niatnya untuk mempertuhankan bulan. Bukan Tuhanku, bukan. Karena benda ini pun bisa terbenam. Aku tidak suka mempertuhankan benda yang bisa terbenam. Kalau begitu, kata Ibrahim, daya pikirnya sangat cerdas dan pintar. Kalau begitu, matahari, bulan, itu ada yang menciptakan. Maka oleh Ibrahim terdengar suara yang tanpa rupa. Maaf batuk kakek. Maaf batuk ya sebentar. Maka kata suara itu, benar wahai Ibrahim, akulah yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Aku yang telah menciptakan binatang-binatang itu, aku telah menghidupkannya. Dan aku pun, wahai Ibrahim, aku telah menghidupkan seluruh manusia termasuk kamu. Setelah hidup, manusia itu akan kami matikan. Setelah mati, aku akan bangkitkan kembali manusia itu, yaitu untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dilakukan ketika hidupnya. Langsung sujud pemuda yang bernama Ibrahim itu. Oh Tuhanku, aku mohon ampun kepadamu, dikarenakan aku tidak tahu apa-apa. Dikarenakan aku sampai seusia begini, oh Tuhanku, berada di dalam goa terus. Ampunilah atas kelalaian-kelalaian aku. Ampunilah aku, oh Tuhanku, apabila Engkau tidak mengampuni aku. Aku termasuk orang-orang yang rugi. Itulah cucu-cucuku yang tercinta, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung sujud memohon ampunan. Akan tetapi satu permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Sang Penciptanya. Oh Tuhanku, bukan aku tidak percaya kepada Engkau, akan tetapi agar aku lebih kuat lagi kepercayaanku, keimananku terhadap Engkau, maka perlihatkanlah Engkau salah satu tanda-tanda bahwa Engkau itu ada. Yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi permintaan Ibrahim. Wahai Ibrahim, tangkaplah 4 ekor burung. Kemudian 4 ekor burung itu kamu bunuh dengan benda yang tajam-tajam. Setelah dibunuh, cerai-beraikanlah daging-dagingnya, bulu-bulunya dan tulang-tulangnya. Kemudian simpan oleh kamu di 4 pohon yang berbeda. Maka Ibrahim pun menuruti
apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Pencipta. Setelah itu, wahai Ibrahim, dekatilah kembali pohon-pohon tadi yang disimpani burung-burung yang telah mati itu. Kemudian Ibrahim pun mendekati. Betapa takjubnya Ibrahim ketika itu. Burung-burung yang telah mati hidup kembali. Keempat ekor burung itu hinggap di kedua pundaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah itulah, wahai Ibrahim, tanda-tandanya aku telah menghidupkan manusia. Aku akan mematikan manusia dan aku akan membangkitkan manusia itu kembali untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam resmi diutus oleh Tuhannya untuk meluruskan kaum-kaumnya pada waktu itu yang sedang mungkar, yang sedang durhaka, yang sedang maksiat. Cucu-cucuku yang tercinta, itulah kisah nyata sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian yang pertama dari kakek. Mudah-mudahan cucu-cucuku juga kecerdasannya, kepintarannya melebihi kedua orang tuamu, dan mudah-mudahan kedua orang tuamu ditambahkan, disuburkan yang lebih-lebih lagi rezekinya untuk bekal hidup kamu dan untuk bekal ibadahmu kepada Sang Maha Pencipta. Tetapi cucu-cucuku yang tercinta, ingat, kepintaran, kecerdasan, daya pikir kita harus diiringi, harus dibarengi dengan kekuatan iman yang kuat. Terima kasih cucu-cucuku tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video kakek selanjutnya, yaitu cerita kisah nyata sejarah Nabi Ibrahim bagian kedua. Aduh, kakek ini. Aduh, cangkel. Berat. Aduh. Ya, udah. Sekian dulu, cucu-cucu. Ini mahkota raja nih. Raja Namrud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.